Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang matematika COVID-19. Ya, jadi nanti akan kita bisa ketahui dari matematika COVID-19 itu nanti apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menghentikan penyebaran dari virus corona ini. Kemudian kalau bisa sekaligus juga nanti akan terjadi proses bagaimana cara membunuh virus itu. Tentu sebelum kita paham dengan matematika dari COVID-19 ini, kita juga harus paham dengan virus coronanya itu sendiri. Jadi virus corona itu adalah salah satu virus yang sesungguhnya sudah ada, tetapi untuk yang terbaru di 2019 ini virusnya bentuknya sama, tetapi semua aspek terkait dengan virusnya itu banyak yang berbeda dengan virus-virus corona sebelumnya, yaitu SARS, MERS itu berbeda sama sekali. Walaupun bentuk intinya sama, seperti sinar yang meliputi matahari, maka namanya corona itu. Kemudian WHO sepakat menamakan penyakit karena virus corona ini dengan COVID-19, Coronavirus Disease 19. Nah, tentu karena ini bahasa Inggris, ya yang paling tepat adalah saat ngomong itu adalah dengan COVID-19, bukan COVID-19. Coronavirus Disease 19 karena diketemukan pada tahun 2019 akhir. Virus ini benar-benar baru dan punya gejala yang sekarang semakin banyak, semakin melebar, semakin bisa menginfektir di berbagai macam organ. Dulu kita paham bahwa hanya menyerang di saluran pernafasan saja, tetapi terus kemudian kita lihat akhir-akhir ini ada yang menyerang di saluran pencernaan, ada yang di kulit, ada yang di mata. Bahkan bukan tidak mungkin kalau pada perjalanan nanti bisa menyerang ke organ-organ lain, ke telinga, ke hidung, ke organ manapun. Kenapa? Karena memang virus ini virus yang baru dan punya daya virulensi, daya serang itu yang semakin lama bisa dikatakan semakin meningkat. Kenapa? Karena virus ini punya kecerdasan yang sangat tinggi. Kecerdasannya dalam bentuk apa? Kecerdasannya dalam bentuk bisa mengadaptasi dengan lingkungannya sangat cepat, sangat baik. Di sisi lain juga mampu bermutasi. Dengan kondisi itu, karena daya mutasinya itu kemudian daya tahannya di lingkungan-lingkungan baru, maka sangat potensial bagi virus ini untuk kemudian mampu berkembang biak. Kita paham, corona ini dulu adalah penyakit karena yang ada di hewan. Jadi dalam istilah medis disebut zoologi. Zoologi itu penyakit-penyakit yang ada di hewan. Kemudian berpindah ke hewan yang lain, kemudian berpindah ke manusia. Kenapa kok bisa pindah ke manusia? Karena berlebihannya manusia. Wa kulu wasrobu wala tusrifu itu sesungguhnya bukan hanya pada konteks jumlah makanan yang dikonsumsi, tetapi jenis makanan yang dikonsumsi. Karena jenis makanan yang dikonsumsinya ini tidak umum, tidak layak untuk dikonsumsi sebagai makanan keseharian. Dan itu dilakukan oleh orang-orang Cina di Wuhan sana. Maka terus kemudian virus itu yang asalnya dari hewan karena berlebihannya itulah. Dan Allah memang tidak suka dengan orang yang berlebihan. Karena berlebihannya itulah maka terus kemudian virusnya itu berpindah ke manusia. Karena daya adaptasinya yang bagus, daya mutasinya yang hebat, maka terus kemudian berkembang biak di manusia. Gejalanya bisa bervariasi. Maka karena itu sampai saat ini belum diketemukan vaksin maupun obatnya. Kenapa? Karena kehebatannya dalam bermutasi itu. Dan di dunia yang sudah ada 3 jenis atau gamanya 3 strain itu yang ada jenisnya dari masing-masing virus itu. Dan ternyata lembaga Eichmann melaporkan ke Badan Kesehatan Dunia WHO terkait dengan virus yang ada di Indonesia ini. Hasilnya virus yang ada di Indonesia ini strainnya berbeda dengan 3 yang sudah ada itu. Apa maknanya? Maknanya strain yang ada di Indonesia berbeda, sudah ada perkembangan strain baru yang ada di Indonesia tentu dengan berbagai gejala-gejala yang nantinya ditimbulkan. Sekilas tentang virusnya seperti itu. Terus bagaimana dengan matematika COVID-19 ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk berkembangnya, untuk mewabahnya, untuk membuat sebuah kesakitan pada seseorang, virus ini tergantung kepada 3 hal. 3 hal itu adalah agent, host, dan environment.
agent itu dirinya dari si virusnya itu, dalam konteks ini adalah virulensi virusnya, daya serangnya virus itu. Yang kedua tergantung kepada hostnya. Hostnya adalah manusianya. Di sini manusianya sangat tergantung kepada sistem imunitas tubuh seseorang. Yang ketiga lingkungannya, environmentnya. Lingkungannya itu apa? Daya paparnya, tingkat paparannya. Semakin banyak tingkat paparannya, maka akan semakin punya potensi untuk terserang virus corona ini. Maka berbagai aspek itulah yang kemudian dilakukan oleh manusia dalam skup besarnya oleh pemerintah Indonesia untuk mencegah proses penularan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, matematika COVID-19 yang dimaksud di sini itu adalah kita paham kalau di dunia matematika ada pembilang, kemudian ada penyebut. Pembilang itu yang di atas, yang dibagi, dan penyebut itu yang di bawah, yang membagi. Maka terus kemudian keluar hasil. Kalau dalam konteks COVID-19 ini, pembilangnya adalah imunitas tubuh kita, kemudian penyebutnya yang di bawah itu adalah virulensi virusnya, daya serang kuman virusnya, dan kemudian tingkatan terpaparnya, tingkat paparannya. Apakah bertemu dengan seseorang yang lain yang punya potensi untuk terserang itu atau tidak. Baru kemudian menghasilkan kondisi kesehatan seseorang. Kesehatan seseorang dianggap bagus atau tidak, turun atau bahkan mungkin meninggal akan menghasilkan kondisi itu. Jadi pembilangnya adalah imunitas tubuh, penyebutnya 2, perkalian dari 2, yaitu virulensi virus dan tingkat paparannya, menghasilkan kondisi tubuh seseorang. Nah, kita paham kalau terkait dengan virulensi virusnya kita tidak bisa melakukan apapun. Virulensi virus itu kalau dia berada pada host yang nyaman, host yang enak, dia akan berkembang biak dengan cepat. Nah, virulensi virusnya tidak bisa kita apa-apakan, daya serangnya virus tidak bisa kita apa-apakan, tetapi imunitas tubuh bisa kita tingkatkan, tingkat paparan bisa kita tiadakan. Maka pada saat imunitas tubuh meningkat, tingkat paparannya rendah, walaupun virulensi virusnya ini naik, tetap berkembang biak dengan imunitas yang tinggi dan pembagi atau di bawahnya penyebutnya dalam hal ini paparan virusnya diturunkan, maka kondisi tubuh kita akan meningkat. Pada saat kondisi tubuh kita akan meningkat, imunitas kita meningkat, virusnya akan terbunuh. Berbanding terbalik kalau kita tidak melakukan apapun. Pada saat kita tidak melakukan apapun, imunitas tubuh kita taruhlah tidak diapa-apakan, stagnan seperti itu. Kemudian tingkat paparannya dibiarkan, sudah, wis tidak usah dilakukan apapun, tidak usah dilakukan pembatasan dan seterusnya. Sementara virulensi kumannya akan tetap meningkat. Karena apa? Karena dia berkembang biak. Dengan host yang nyantai-nyantai saja, tidak ada yang mampu membunuh, dia akan naik terus. Maka dengan jumlah virulensi, jumlah pertambahan virusnya semakin meningkat, virulensi virusnya juga semakin meningkat. Bisa dibayangkan, yang atas stabil, pengalinya stabil, yang bawah kemudian virulensi virusnya meningkat, maka hasilnya kondisi tubuhnya akan turun. Kondisi tubuhnya akan drop. Maka pada perjalanannya dia akan rentan untuk menderita sakit. Dalam konteks ini sakit karena virus corona ini atau penyakit-penyakit lain yang terkait dengan virus corona ini. Penyakit-penyakit lain yang dimaksud bisa nanti dalam bentuk apapun penyakit-penyakitnya itu. Maka kalau tidak melakukan apapun, imunitasnya tetap diam saja, tingkat paparannya tetap dibiarkan, tidak ada langkah apapun, virulensi virusnya tetap akan naik, kondisi tubuh akan turun. Di sisi yang lebih hebat lagi, pada saat kemudian imunitas tubuh seseorang itu turun dengan berbagai penyebab, kemudian paparannya dibiarkan meningkat, paparannya naik, orang bebas bertemu, orang tidak melakukan PSBB, tidak melakukan karantina wilayah atau lockdown, sementara virulensi kumannya tetap naik, tetap meningkat. Bisa dibayangkan, pembilangnya turun, penyebutnya, pembaginya naik semua, virulensi virusnya naik karena berkembang biak, kemudian paparannya meningkat karena tidak dilakukan apapun, tentu kondisi tubuhnya akan jauh menurun.
jauh ngedrop, maka terus kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kematian. Gambaran dari matematika COVID-19 inilah setelah kita paham yang menyebabkan seseorang mengalami kematian karena berbagai penyebab itu. Lalu apa yang bisa dilakukan supaya kondisi tubuh kita itu meningkat, kondisi tubuh kita itu bagus, virusnya terbunuh, virusnya mati? Apa yang bisa dilakukan? Caranya adalah yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh kita. Pada saat imunitas tubuh kita meningkat, imunitas tubuh kita tinggi, taruhlah walaupun virulensi virusnya ini tetap naik pelan-pelan karena imunitas tubuhnya tinggi, sementara tingkat paparannya diturunkan dengan cara apa? Dengan cara tidak kemana-mana, dengan cara tidak berinteraksi secara langsung dengan orang lain yang punya potensi yang sama dalam konteks mengidap atau terpapar oleh virus corona ini. Imunitasnya meningkat, pembilangnya meningkat, penyebutnya turun karena hasil perkalian, karena tingkat paparan virusnya menurun, maka terus kemudian karena pembaginya kecil, pembilangnya besar, yang diperoleh adalah kondisi tubuh kita akan naik, kondisi tubuh kita akan baik, kondisi tubuh kita akan optimal. Itulah yang kemudian melatar belakangi apa yang kemudian dilakukan oleh seseorang untuk bisa mampu membuat kondisi tubuhnya ini meningkat dengan baik. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama dengan meningkatkan imunitas tubuh kita. Kemudian menurunkan paparan. Meningkatkan imunitas tubuh kita dengan cara apa? Meningkatkan imunitas tubuh kita ada dua caranya, yaitu cara-cara medis dan cara-cara teologis. Ada dua konteks yang tidak bisa dipisah, harus dijalankan berbarengan. Yang pertama dalam konteks untuk meningkatkan imunitas secara medis. Apa yang bisa dilakukan? Istirahat yang cukup, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, minum minimal 1,5 liter atau 6 gelas belimbing itu. Olahraga tetap dilakukan, olahraga yang ringan. Jika perlu baru minum multivitamin. Maka dalam konteks meningkatkan imunitas secara medis, hal yang bisa kita lakukan, insya Allah Ramadan ini bisa kita lakukan semua, karena memang Ramadan ini mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Secara teologis bagaimana? Apa yang bisa dilakukan? Secara teologis perbanyak istighfar, karena pada saat seseorang memperbanyak istighfarnya, ada kesan mengakui kesalahan, orang itu akan merasa tenang jiwanya, orang itu akan merasa tentram, orang itu akan merasa damai. Dan ketenangan inilah yang pada perjalanannya memunculkan apa yang disebut dengan natural killer cell, NK cell. NK cell inilah yang mampu meningkatkan sistem imunitas. Karena apa? Karena membantu untuk membunuh virus corona. Natural killer cell baru tercipta kalau kondisi seseorang itu tenang. Salah satu yang menyebabkan seseorang tenang adalah banyaknya istighfar yang dilakukan. Yang kedua, dengan memperbanyak sedekah. Ujungnya nanti dilihat di beberapa penelitian dilakukan terkait dengan sedekah ini, silakan di browsing. Ujungnya adalah seseorang yang bersedekah itu ada perasaan memberi manfaat kepada orang lain, selama itu dilakukan dengan ikhlas, dengan tulus lillahi ta'ala. Ada perasaan bisa membahagiakan orang lain, ada perasaan membawa manfaat buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah membawa manfaat buat orang lain. Maka ada ketenangan dalam dirinya, ada ketentraman. Dan ketentraman itu kalau dari penelitian yang dilakukan terkait dengan sedekah itu, selain hormon endorfin, hormon dopamin, dan juga hormon oksitosinnya meningkat. 3 hormon ini yang kemudian mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh yang pada perjalanannya mampu membunuh virus corona. Kenapa? Karena virus corona tergolong penyakit-penyakit yang self-limiting disease. Ada beberapa orang menyebut self-limited disease. Apa itu? Penyakit-penyakit yang bisa sembuh sendiri, sembuh spontan, asalkan sistem imunitas tubuhnya bagus. Jadi imunitas tubuh yang bagus dengan sendirinya mampu membunuh virus coronanya itu.
caranya tadi medis seperti itu, teologisnya banyak beristighfar, banyak bersedekah. Yang ketiga, banyak berzikir, banyak ngaji, banyak mengingat Allah. Karena pada saat mengingat Allah, hati kita juga akan merasa tenang. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Hati menjadi tenang. Hati yang tenang itulah kemudian memunculkan 3 hormon tadi, kemudian memunculkan, menghidupkan natural killer cell yang kemudian mampu membunuh virus corona itu. Yang keempat adalah sabar pada skenario Allah. Sabar bukan sesuatu yang pasif. Sabar dalam konteks ini adalah sabar yang aktif. Kenapa? Karena dengan sabar itulah bisa kita jadikan penolong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya penyakit apapun itu rahasianya hanya 2. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Maka hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong. Penolong dari apa? Penolong dari pandemi COVID-19 ini. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena dibersamai oleh Allah, berarti kita disayang oleh Allah. Kalau disayang oleh Allah, tentu akan dilindungi oleh Allah. Bagaimana cara Allah melindungi kita? Dengan cara meningkatkan sistem imunitas melalui perasaan-perasaan tadi itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di era pandemi COVID-19 ini, puasa ini betul-betul mampu meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Karena apa? Karena berbagai aspek terkait dengan cara meningkatkan imunitas tubuh kita melalui tata cara medis maupun tata cara teologis tadi, semuanya sesungguhnya ada pada saat bulan Ramadan ini. Imunitas tubuh harus ditingkatkan. Yang berikutnya adalah kaitan dengan menurunkan tingkat paparan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan maklumat untuk melakukan aktivitas-aktivitas ibadah itu cukup di rumah. Kita sudah tidak perlu lagi dalam konteks ini, saya memahami sudah finish pembahasan tentang kenapa sih taraweh di rumah, kenapa sih Jumatan kok ditiadakan diganti dengan sholat zuhur berjamaah di rumah, kenapa sholat fardunya tidak berjamaah di masjid. Sudah finish, sudah selesai. Kenapa? Karena PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, sudah meninjau dari berbagai aspek terkait dengan ini. Salah satunya adalah aspek medis, aspek teologis, fikih dan seterusnya, termasuk juga aspek sosial. Faham bahwa dengan semakin meningkatkan paparan kita akan berpotensi semakin besar untuk terjadi penularan, dan pandemi COVID-19 ini tidak akan selesai-selesai kalau masih terjadi proses penularan dari satu orang ke orang yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah sepantasnya lah dan sudah tidak perlu lagi ada pertanyaan-pertanyaan membangkang terkait dengan itu, bahwa kalau pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memutuskan untuk melakukan hal itu dengan mengeluarkan maklumatnya, kita jalankan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hikmah besar sekali di balik kita semua back to home, kembali ke rumah, taraweh di rumah, sholat berjamaah di rumah. Oh, manfaatnya akan sangat besar. Hubungan kita dengan suami, istri, dengan anak-anak kita akan semakin hebat. Secara guyonan, karena ada kita stay at home itulah kemudian muncul apa yang disebut dengan ayam transformer. Ayam transformer itu apa? Ayam transformer itu ayam yang berubah-ubah. Semula ayam bakar, kalau nggak habis menjadi ayam goreng. Ayam goreng kalau nggak habis di balado kalau masih nggak habis ayamnya disuwir-suwir, kalau masih nggak habis dibuat abon. Jadi salah satu hikmah dari itu adalah munculnya ayam transformer. Tentu ini dalam tataran candaan, tetapi bahwa dengan kita di rumah itu hubungan kita dengan keluarga akan semakin erat. Dan di sisi lain, peningkatan kualitas ibadah kita betul-betul berbasis pada ilmu. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Ilmu tentang COVID-19 insya Allah sudah kami sampaikan, digabung dengan ilmu tentang puasa itu sendiri dengan niat tulus ikhlas karena Allah, dengan ilmu-ilmu yang kami sampaikan tadi, insya Allah kita semua berharap bahwa virus corona ini akan Allah hentikan melalui
ketakwaan, peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Kita semua berharap seperti itu. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dari muka bumi, terutama di Indonesia ini, dan kita bisa hidup normal kembali. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.